Shalom, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda serta anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, apa kabar? Kita kembali berjumpa di dalam renungan singkat pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah masing-masing. Kita akan menggunakan waktu sebentar untuk kita belajar menggunakan waktu dengan arif. Saya ingin dan rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji nama Tuhan. Hidupku Tuhan kini milik-Mu. Hidupku Tuhan kini milik-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap imanku, makin rapat padamu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Nikmat-Ku yang tak ada tadanya saat di hadirat-Mu. Padamu ku dapat berkatalah bagai pada kawanku.
angkatlah Tuhan aku pada sisimu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salibmu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisimu. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan urapi hamba-Mu, serta Tuhan urapi kami semua sehingga kami memperoleh berkat lewat renungan singkat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5, ayat 15 sampai dengan 17. Tema renungan singkat pada malam hari ini adalah menggunakan waktu dengan arif. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks yang kita baca pada malam hari ini, Rasul Paulus memberikan penegasan kepada kita, dan terkhusus pada waktu itu jemaat yang ada di Efesus, supaya setiap orang percaya mereka memperhatikan hidup mereka dengan seksama, supaya mereka hidup tidak sia-sia, tetapi hidup mereka gunakan dengan arif. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari dan kita renungkan di dalam renungan singkat pada malam hari ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Itu bagian pertama yang menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan atau setiap orang percaya. Mengapa? Karena kehidupan kita saat ini, kita hidup di dalam keadaan dan tantangan-tantangan yang begitu jahat, sehingga kita harus hidup dengan arif atau bijaksana. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka memperhatikan hidup mereka, supaya mereka melakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, untuk mereka mau introspeksi, untuk mereka mau mawas diri dan hidup dengan hati-hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa hidup kita tidak mudah saat ini. Hidup kita banyak dengan berbagai pencobaan dan tantangan. Melalui teks ini kita belajar untuk kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Supaya apa? Supaya kita hidup benar di hadapan Allah kita. Penulis Ibrani memberikan nasihat yang berbeda dengan maksud yang sama, supaya hidupnya atau hidup kita boleh menjadi kebanggaan dengan memberi pengaruh yang positif kepada orang lain. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus mengawasi hidup kita. Apakah hidup kita
menjadi berkat? Apakah hidup kita sudah kita perhatikan dengan sesama, sehingga kita meninggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita, dan kita berlomba-lomba dengan tekun untuk kita menuju tujuan yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan hidupmu dengan seksama. Bagian yang pertama yang kita renungkan dari teks dari Efesus pasal 5 ayat 15 ini. Bagian yang kedua adalah orang yang percaya harus hidup sebagai orang-orang yang arif. Mengapa? Karena pada waktu itu kehidupan di jemaat Efesus mengalami tantangan, dan di luar kehidupan orang-orang percaya, banyak orang-orang yang hidup seenaknya sendiri, hidup mereka bebal, hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus membandingkan antara model hidup orang bebal dengan orang arif. Ia mau supaya jemaat di Efesus tidak hidup seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif. Artinya Bapak, Ibu, dan saya, bahwa kita harus semakin hari, setiap waktu untuk hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada muridnya, kepada Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kata Sophia dalam bahasa aslinya atau hikmat, yang ditekankan di sini bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus terus-menerus bertekun dan belajar firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Bagian yang ketiga, bahwa orang-orang percaya harus menggunakan waktu yang ada dengan tepat. Paulus memberikan penegasan agar setiap orang percaya selalu mawas diri, supaya hidupnya tidak sia-sia. Setiap orang diberi waktu yang sama. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda serta anak-anak, kita diberikan waktu yang sama oleh Tuhan setiap hari 24 jam. Apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana, dengan arif, dengan seksama, dan dengan tepat, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat Sophia, supaya kita menggunakan waktu itu dengan tepat, sehingga kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk perkara-perkara yang tidak berguna, bahkan untuk perkara-perkara yang bagi Tuhan itu adalah bodoh. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagian keempat yang sangat penting yang kita renungkan pada malam hari ini. Rasul Paulus menasihati supaya jemaat di Efesus tidak bertindak bodoh. Di dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teks ini memberikan penjelasan bahwa semua perbuatan kita, semua pikiran kita, semua perasaan kita, semua tindakan kita harus kita minta kepada Tuhan supaya semuanya sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita tidak sia-sia, kita jalani tetapi kita mengerti bahwa kita hidup untuk kita selalu mengerti
apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi perenungan pada malam hari ini buat kita adalah, apakah kita perlu memperhatikan hidup kita dengan seksama dari waktu ke waktu? Apa hasilnya jikalau kita selalu mawas diri dalam hidup ini? Bagaimana cara saudara melakukan introspeksi diri dalam keseharian hidup saudara? Selama kita masih diberi Tuhan kesempatan, selama kita masih diberi Tuhan waktu, napas hidup, kita terus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau untuk kita diubahkan oleh Tuhan, yang selalu mau kita untuk belajar mawas diri, introspeksi diri supaya hidup kita selalu kita jalani dengan arif bijaksana, supaya hidup kita selalu kita gunakan waktu yang ada dengan hidup benar dan tepat di hadapan Tuhan, supaya kita selalu hidup untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada pujian yang sangat indah, pujian yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan arif. Waktu kita singkat, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak muda dan juga anak-anak. Waktu kita terbatas di dalam dunia ini. Tetapi mari kita bersama-sama melalui renungan singkat pada malam hari ini, kita mau menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk kita lebih setia kepada Tuhan, untuk kita lebih tekun kepada Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita mau hidup melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya serta kepada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda dan juga anak-anak yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama dengan keluarga, kita bersama-sama bersekutu di dalam renungan singkat ini. Mari sebagai penutup renungan singkat pada malam hari ini, kita selalu mengingat bahwa mari kita gunakan waktu dan hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan arif dan bijaksana, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan hidup kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mengajak untuk kita bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah, kita akan menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, untuk kami sebagai orang-orang percaya, untuk kami memperhatikan hidup kami dengan seksama, untuk kami menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan benar dan tepat, untuk kami mau bertekun setia kepada Tuhan, untuk kami terus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, sungguh Tuhan, kami boleh mengerti dan kami rindu untuk kami menggunakan waktu yang ada, untuk kami persembahkan kepada Engkau Bapa, untuk kami rindu menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi siapapun juga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati setiap kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara.